Ini adalah aquaponik yang ditanami kangkung dan ikan lele. Pertama, kita harus membuat rangkanya seperti ini. Ini adalah kayu-kayu yang perlu disiapkan. Bisa di-pause ya jika ingin dilihat lebih lama. Ini rangkai kasonya perlu dirangkai seperti ini, dan ini rengnya seperti ini. Terpal yang kami pakai yaitu ukuran 80 cm x 150 cm. Ini adalah tahapan pembuatan rangka. Kayu dipotong sesuai dengan ukuran yang tadi, lalu dipaku dengan menggunakan paku 7 untuk rangkanya. Lalu untuk rangka bagian atas menggunakan paku ukuran 5. Selanjutnya, setelah rangka sudah jadi, dipasang kolam terpal. Terpal ini ukurannya 80 x 150 ya. Pemasangannya juga cukup mudah, bisa menggunakan kawat agar kuat dan bisa juga menggunakan seperti di video ini. Tetapi lebih baik untuk menggunakan kawat saja ya. Nah, ini sudah dipasang ya terpalnya. Lalu adalah pengisian air. Air yang diisi harus diendapkan terlebih dahulu selama sehari sampai 2 hari sebelum dimasukkan lele. Setelah air diendapkan selama 2 hari, lele tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam kolam ya, harus didiamkan seperti ini terlebih dahulu. Sebaiknya menaruh bibit lele dilakukan pada pagi hari ya. Harus kasih air, masukin sedikit-sedikit. Jadi ntar tuh biar nyesuaiin pH, nyesuaiin suhu. Jadi biar kayak langsung adaptasi gitu. Dan itu biarin si lelenya keluar sendiri, jangan dikeluarin sama kita. Udah tunggu keluar sendiri. Biarkan lele keluar sendiri dari plastiknya ya teman-teman, supaya lele mudah beradaptasi pada tempat yang baru. Lalu selanjutnya adalah memotong-motong pipa ukuran 3 inci. Lalu pipa yang tadi dipasang menggunakan paku 5 pada kerangka. Gede banget. Lalu botol ukuran 1,5 liter digambar menggunakan spidol dengan cetakan dari cup gelas plastik ukuran 200 ml, lalu dipotong menggunakan cutter terlebih dahulu, lalu digunting. Botol ukuran 1,5 liter ini harus dicat ya teman-teman agar tidak berlumut. Kami menggunakan Bilox seperti ini. Bagian tutup botol dilubangi menggunakan solder. Seperti ini ya teman-teman caranya, langsung dilubangi saja dengan solder. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita tes dulu apakah sudah pas dengan selangnya atau belum. Lalu pada cup-cup ukuran kecil perlu disolder juga, dilubangi pada bagian bawahnya seperti ini. Dan pada bagian pinggir-pinggir botolnya seperti pada video ini. Selanjutnya adalah memotong-motong pipa untuk bagian pompa. Pipa diukur lalu dilubangi menggunakan solder. Ini untuk yang bagian paling atas ya.
Lalu untuk pemasangan botol kami menggunakan tali rafia dan menggunakan pipa yang tadi. Namun karena pipa yang tadi tidak cukup, maka kami menggunakan tali rafia. Pompa yang kami gunakan yaitu pompa submersible dengan maksimal ketinggian 2 meter. Lalu pemasangan pipa bagian atas menggunakan kawat ya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah persiapan benih kangkung. Benih direndam dan benih yang mengambang diambil karena kemungkinan tidak akan tumbuh ya. Benih-benih yang mengambang ini harus diambil ya teman-teman. Lalu setelah itu benih disaring. Benih tersebut ditutup dengan menggunakan kain selama semalaman ya teman-teman, agar benih mudah berkecambah saat ditanam. Lalu benih disimpan pada wadah tertutup. Ini untuk persiapan tanah, kami menggunakan media tanam, arang sekam dengan kompos dengan perbandingan 2:1. Campuran dari arang sekam dan kompos ini perlu diaduk secara merata. Lalu disiram dengan menggunakan air secukupnya sambil diaduk-aduk secara merata. Lalu media tanam dimasukkan ke dalam cup gelas tadi dan dimasukkan benih kangkung yang sudah direndam semalaman. Benih dimasukkan sebanyak 5-10 benih ya. Ini penanaman kangkung untuk perlakuan kontrol. Ini ditanam di pot biasa. Kangkung yang sudah ditanam di cup gelas tadi dipindahkan ke botol-botol besar. Lalu ini adalah proses pemasangan selang-selang dari botol yang atas ke botol bawah, lalu ke botol yang paling bawah. Di sini terlihat masih banyak air yang terbuang. Ini karena kami belum menggunakan lem tembak pada sela-sela botol. Sebaiknya digunakan lem tembak agar kuat dan tidak ada air yang terbuang-buang seperti ini. Jadi tidak ada kebocoran pada instalasi aquaponik. Setelah pada tutup botol diberi lem tembak agar pas dengan selangnya, sudah tidak ada kebocoran lagi ya. Dan ini adalah kangkung usia 2 hari setelah tanam. Lele perlu untuk diberi makan setiap hari ya teman-teman, dan sebaiknya pelet direndam air terlebih dahulu. Berikut merupakan dosis pakan lele per 100 ekor. Ini adalah kangkung berusia 6 hari setelah tanam. Pada selang-selang yang berlumut perlu dibersihkan menggunakan kawat. Dan ini adalah penampakan dari aquaponik pada malam hari. Dan ini lele-lelenya pada malam hari. Dan ini adalah kangkung yang sudah berusia 30 hari setelah tanam, dan ini sudah siap untuk dipanen. Kami memanennya menggunakan gunting karena kangkung yang sudah digunting tersebut bisa tumbuh kembali ya teman-teman selama 2-3 kali panen. Jadi kami mengguntingnya. Ini aquaponik yang sudah dipanen, tapi lelenya masih kecil-kecil ya, belum bisa dipanen selama sebulan.
Dalam sekali panen, kami mendapatkan 10 ikat kangkung. Ini adalah poster yang kami buat mengenai aquaponik. Kami memasang poster pada pos satpam, depan rumah Pak RT, depan masjid, dekat lapangan perumahan, dan pada warung yang sering dikunjungi orang. Berikut merupakan kangkung dengan perlakuan kontrol, masih kecil-kecil dan belum bisa dipanen. Lalu untuk distribusi hasil panen, kami membagikannya ke warga sekitar. Alhamdulillah kami mendapatkan respon yang positif dari warga sekitar karena kangkung yang kami panen ini bersifat organik dan tidak menggunakan pestisida sintetik sama sekali dan tidak menggunakan nutrisi kimia atau pupuk kimia, sehingga nutrisi yang didapatkan hanya dari kotoran lele saja. Walaupun ukuran kangkung lebih kecil daripada biasanya, tetapi sifatnya organik, sehat dan tanpa residu kimia. Berikut merupakan biaya investasi dari pembuatan instalasi aquaponik. Ini adalah biaya produksi lele dan biaya produksi kangkung. Lalu ini adalah biaya tetap dari lele dan biaya tetap dari kangkung. Lalu terdapat biaya variabel lele dan biaya variabel kangkung. Terakhir terdapat pula break even point atau BEP.